Konsili Vatikan II telah mengubah wajah Gereja Katolik. Konsili Vatikan II digagas oleh Paus Yohanes yang ke-23 dan merupakan konsili ekumenis yang ke-21 dalam sejarah Gereja Katolik. Para Bapa Konsili Vatikan yang kedua juga berbicara tentang awam. Dalam pandangan mereka, awam bukan lagi warga gereja kelas 2, melainkan bagian penting dalam kehidupan gereja agar dapat menghadirkan Kristus dalam dunia sekuler. Hawa segar yang dibawa oleh Konsili Vatikan yang kedua juga dirasakan oleh Gereja Katolik Indonesia. Berikut ini kami sajikan profil singkat beberapa pahlawan nasional yang beragama Katolik sebagai bukti kehadiran dan partisipasi umat Katolik dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaannya. Yang pertama, Laksamana Muda Yosafat Sudarso. Lahir di Salatiga, 24 November tahun 1925. Dari kecil merupakan kebanggaan sekolah karena kecerdasan yang dimilikinya, pembawaannya yang tenang dan penuh sopan santun. Terlahir dari seorang ayah yang berprofesi sebagai agen polisi, tidaklah mengherankan jika sejak di sekolah menengah beliau sangat tertarik dalam bidang maritim. Setelah proklamasi kemerdekaan, Yos Sudarso bergabung ke dalam BKR Laut yang ada di kota Semarang. Keterlibatan Yos Sudarso dalam Revolusi Indonesia ditunjukkan dengan bergabung dalam ekspedisi Laut Maluku dalam upaya mengobarkan semangat proklamasi ke pulau-pulau di Indonesia bagian timur. Walaupun harus ditangkap dan ditawan oleh Belanda, selepas dari penjara, Yos Sudarso terlibat aktif dalam pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Karena banyak terlibat pada penumpasan pemberontakan, karir Yos Sudarso meningkat dengan pesat. Pada tanggal 10 November 1959, diangkat sebagai Deputi KSAL dan mendapat promosi kenaikan pangkat sebagai Komodor Laksamana Pertama. Dengan diumumkannya Operasi Trikora oleh Presiden Soekarno untuk membebaskan Irian Barat dari Belanda, memberi tanggung jawab besar pada Yos Sudarso untuk meningkatkan patroli. Pada tanggal 15 Januari 1962, Yos Sudarso melakukan patroli laut dengan 3 buah kapal, KRI Macan Tutul, KRI Macan Kumbang, dan KRI Harimau. Karena patroli tersebut diketahui Belanda, dan agar 2 kapal lainnya bisa menyelamatkan diri, maka KRI Macan Tutul yang ditumpangi oleh Yos Sudarso berusaha pasang badan dan menjadi umpan. Dengan demikian, KRI Macan Tutul yang berhadap-hadapan dengan kapal perang Belanda. Tembakan dari kapal perang Belanda berhasil mengenai KRI Macan Tutul. Yos Sudarso beserta seluruh awak kapal gugur sebagai pahlawan. Tokoh selanjutnya adalah I.J. Kasimo. Ignatius Joseph Kasimo Hendro Wahyono lahir pada tanggal 10 April tahun 1900 dan wafat pada tanggal 1 Agustus tahun 1986.
Beliau adalah salah seorang pelopor kemerdekaan Indonesia dan sekaligus salah satu tokoh pendiri Partai Katolik Jawi yang lalu berubah nama menjadi Perkumpulan Politik Katolik Jawa. Dan sekaligus salah satu pendiri Partai Katolik Jawi yang lalu berubah nama menjadi Perkumpulan Politik Katolik Jawa dan lalu menjadi Partai Politik Katolik Indonesia atau PPKI. Pada tahun 1949, Kasimo menjadi Ketua Umum PPKI. Bersama dengan Monsinyur Sugio Pranoto, IC Kasimo menyiapkan Kongres Umat Katolik seluruh Indonesia yang diadakan pada tanggal 7 sampai dengan 12 Desember tahun 1949. Kongres ini berakhir dengan disatukannya berbagai partai Katolik sebagai Partai Katolik Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, di masa pemerintahan Presiden Soekarno, beliau pernah menjabat menjadi menteri. Di antaranya adalah Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian pada tahun 1948 sampai tahun 1950. Di masa Orde Baru, Kasimo diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia. Tokoh terakhir adalah Monsinyur Sugio Pranoto SJ. Monsinyur Sugio Pranoto SJ merupakan uskup pribumi yang pertama di Indonesia dan dikenal dengan pendiriannya yang sangat pro-nasionalis. 100% Katolik, 100% Indonesia. Lahir dengan nama Sugio pada tanggal 25 November tahun 1896 dan wafat pada tanggal 22 Juli 1963, Albertus Sugio Pranoto semula merupakan Vikaris Apostolik Semarang yang kemudian menjadi Uskup Agung. Pada tahun 1940, Sugio Pranoto dilantik sebagai Vikaris Apostolik Semarang yang pada waktu itu baru saja didirikan. Selama masa awal kemerdekaan Indonesia, situasi tanah air dipenuhi oleh aneka macam kekacauan dan separatisme. Kota Semarang tidak luput dari kerusuhan. Pada tahun 1947, dengan terpaksa Monsinyur Sugio Pranoto pindah ke Yogyakarta untuk sementara waktu. Selama masa revolusi nasional ini, beliau selalu menasihati orang-orang Katolik agar turut berjuang demi negara Indonesia. Beliau menyatakan bahwa mereka baru boleh pulang kalau mati dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Selama masa ini, Monsinyur Sugio Pranoto banyak menulis surat kepada Tahta Suci Vatikan untuk membuka jalur diplomasi dengan pemerintahan Indonesia dan memudahkan pengakuan internasional terhadap kedaulatan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Monsinyur Sugio Pranoto meninggal dunia pada tanggal 22 Juli tahun 1963 dan dinyatakan sebagai pahlawan nasional. Misi keterbukaan gereja
yang dibawa oleh semangat Konsili Vatikan II perlu terus-menerus disuarakan dan digelorakan bersama dengan seluruh umat Allah. Di masa kini, kehadiran gereja di tengah-tengah masyarakat diwujudkan dalam aneka bidang kegiatan yang bernaung di bawah bidang pastoral kerasulan umum, secara khusus diampu oleh seksi pengembangan hubungan umat beragama dan bermasyarakat atau yang disingkat dengan seksi PHUBB. Dalam perjalanan tugasnya selama ini, seksi PHUBB Paroki Kristus Raja Surabaya telah melakukan aneka macam kegiatan. Kegiatan yang utama adalah menjalin silaturahmi dan merawat relasi dengan para tokoh lintas agama di wilayah Surabaya Utara. Beberapa silaturahmi yang sudah kami lakukan dalam beberapa tahun terakhir ini adalah kunjungan ke Klenteng Bonbio yang berada di Jalan Kapasan, Surabaya. Kemudian, selama beberapa momen Hari Raya Natal, kami berkunjung ke pengurus dan pendeta GKJW Pasemuan Gubeng dan GKI Residen Sudirman. Ketika menjelang Hari Raya Nyepi, kami mengadakan dialog lintas agama dan kunjungan ke saudara-saudara di Pura Segara di wilayah Kenjeran, Surabaya. Bersama dengan saudara-saudara umat Muslim Masjid Cengho di Jalan Gading nomor 2 Ketabang, Surabaya, secara rutin kami mengadakan kegiatan berbuka bersama pada waktu masa puasa atau pada bulan Ramadan. Karena kegiatan ini sudah secara rutin dalam beberapa tahun terakhir kami adakan, hubungan kami dengan para pengurus Masjid Cengho menjadi sangat akrab. Sementara itu, dengan saudara-saudara yang beragama Buddha, kami pun menjalin relasi baik dengan umat di Wihara Damanjaya di wilayah Lontar, Surabaya Barat, dan Wihara Budayana Dharmawira Center di daerah Panjangjiwo, Surabaya. Selain kunjungan di kedua wihara ini menghasilkan dialog yang intens tentang nilai-nilai universal yang digali dari peristiwa Hari Raya Waisak. Berikut ini kami sajikan bukti nyata keterlibatan beberapa umat Katolik dalam aneka kegiatan sosial kemasyarakatan yang berhasil kami himpun dalam bentuk wawancara. Ada 3 orang Katolik dari Paroki Kristus Raja yang merepresentasikan kehadiran gereja dalam pelayanan sosial kemasyarakatan. Kehadiran mereka seringkali kurang disadari oleh masyarakat sekitar maupun saudara-saudari sendiri. Tetapi fungsi, peran, dan keterlibatan mereka sebagai garam dan terang dunia sungguh dirasakan dalam aneka bentuk pelayanan dan nilai-nilai yang mereka hidupi dalam setiap kepercayaan yang diberikan. Mari kita simak bersama hasil wawancara kami dengan mereka. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Ibu Yeti Agus Harsono. Ya, pengabdian saya di masyarakat pada tahun 1998 saya menjadi ketua PKK sampai dengan 2001. Lalu dari 2006 sampai dengan sekarang
saya menjadi RT, ketua RT tepatnya. Saya menyadari bisa pelayanan itu dipersiapkan oleh Tuhan Romo. Tetapi saya di ketua wilayah itu 41, sudah ketua wilayah. Terus di sana 2 periode langsung saya ke Dewan. BKRI untuk level provinsi? Provinsi, langsung saya masuk di provinsi karena menurut Romo Sadbudi saya dikirim dianggap mampu. Lalu tadi nyebut-nyebut sebagai ketua RT ya? Ya, ketua RT Romo. Tahun berapa itu ya? Ketua RT 2006. Waktu itu penunjukan atau pilihan? Pilihan Romo. Oh ya? Kami pilihan. Dapat berapa persen suara? 75%. 75%. Hebat. 75% warga saya Muslim, 60%. Jadi, kalau menurut Bu Yeti, apa faktor keterpilihan Bu Yeti yang membuat masyarakat memilih Bu Yeti? Kira-kira yang membuat mereka cenderung memilih Bu Yeti? Iya, saya. Padahal kan Bu Yeti double minoritas dalam arti tertentu ya, perempuan dan Katolik. Iya. Gini Romo, saya memang senang bergaul. Jadi memang dari sejak muda sudah banyak terlibat dalam Terlibat, kegiatan organisasi. Sekarang ini masanya sudah beda ya Romo Gimana dengan masa saya. Dulu masa saya enggak banyak hiburan, enggak ada gadget. Ketemu banyak orang, akhirnya kita berani, tidak minder. Akhirnya kita, walaupun kita enggak punya, kita mempunyai percaya diri. Terutama percaya diri itu karena kita bergaul. Minta tolong pada Allah. Mungkin mensisakan waktu jangan dibuat untuk main, tetapi gunakan sisa waktu yang sedikit ini berkualitas. Memang saya lihat anak muda itu sekarang itu enggak banyak waktunya Romo. Kalau dia memang mengejar karir, mengejar cita-cita, sulit. Kalau kami dulu kan banyak waktu gitu. Anak-anak sekarang mungkin kurang karena banyak yang harus dikejar, dituntut, tetapi semoga dengan waktu yang terbatas bisa menghasilkan sesuatu yang berguna, baik begitu. Nama saya Minoto. Saya adalah warga dari lingkungan Katarina 3. Di dalam kegiatan ini saya sebagai salah satu fungsionaris Abdi Mas di Gereja Kristus Raja. Tentunya ada tugas-tugas atau misi-misi yang harus tersampaikan kepada masyarakat. Dalam hal ini saya menggunakan ekoenzim. Mengenai ekoenzim sendiri tentunya ada yang sudah mengenal adalah pengolahan calon sampah untuk menjadi satu cairan yang berguna untuk semuanya, untuk lingkungan, untuk manusia, untuk hewan, dan seterusnya. Tapi dalam hal ini, sarana inilah yang saya pakai untuk masuk ke lintas agama, lintas golongan, lintas masyarakat, untuk membuka sekat-sekat yang masih sering kita jumpai di dalam masyarakat. Yang kami lakukan, dalam hal ini saya tidak sendiri, Romo, tapi saya bergerak bersama dengan tim relawan. Jadi kita mengedukasi masyarakat, mengajak masyarakat untuk mengolah calon sampah atau sampah yang masih segar adalah sampah organik, sisa olahan dapur seperti sisa potong sayur, kulit buah. Kita lakukan fermentasi dengan air dan gula selama 3 bulan, kemudian itu yang akan nantinya menjadi ekoenzim. Nah, metode inilah yang kita sampaikan kepada masyarakat untuk menyayangi sampah, jangan sampai masuk ke TPS, apalagi TPA. Sejauh mungkin kita bisa untuk mengurangi dampak sosial dari pembuangan sampah. Dan tentunya ada manfaat yang berlebih dari pengolahan sampah ini untuk kita semua, untuk bumi tercinta. Ini adalah MOU, surat kesepahaman dengan Universitas Brawijaya Malang. Ini juga adalah MOU dengan Universitas Adibuana Surabaya. Ini adalah kegiatan kami sebagai narasumber di Stasi Santo Yosafat Surabaya.
untuk edukasi dan pembuatan ekoenzim di warga sekitar kompleks perumahan dan warga gereja. Ini adalah piagam penghargaan dari Ikatan Mahasiswa Teknik Lingkungan Jawa Timur. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan di dalam edukasi kepada masyarakat di Surabaya, tepatnya di daerah Demak. Kemudian ini adalah penghargaan dari pemerintah kota Surabaya karena aktif di dalam pendampingan relawan-relawan kami untuk kegiatan lingkungan hidup di kota Surabaya. Kemudian ini adalah kenang-kenangan dari sekolah Katolik SMP Katolik Santa Clara pada saat sosialisasi untuk seluruh tenaga pengajar edukasi, TU, non-edukasi termasuk security untuk sosialisasi 1 hari di SMPK Santa Clara. Ini adalah piagam penghargaan dari kelompok Kristen waktu di Lawang, yaitu dari Jaringan Kerja Pelayanan Kristen Indonesia. Mari teman-teman, saudara-saudara kita di dalam lingkup gereja, utamanya Gereja Kristus Raja, mari bergabung dengan kami, mari kita menyehatkan bumi, mari kita berbagi kasih dengan sesama. Siapapun yang kita temui, mari kita ajak berbuat baik melalui media yang kami sudah siapkan, yaitu media komunikasi, media edukasi, ekoenzim. Bersama Ekoenzim Nusantara, mari kita bersama-sama menyehatkan bumi sesuai dengan Laudato Si yang telah dicetuskan oleh Bapak Suci Paus Fransiskus. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Agnes Idang. Saya ikut wilayah paroki Kristus Raja, lingkungan Nikolas III. Saat ini saya bekerja di Kelurahan Gubeng, penempatan Kelurahan Gubeng, Dinas Disbenduk Capil. Dan saya bekerja staf admin Duk Capil. Saya sehari-hari bekerja menerima berkas pengajuan oleh pemohon. Jadi kepengurusan tentang admin Duk, menerima berkas pengajuan yang diajukan oleh pemohon. Setelah itu kami periksa berkasnya, kami verifikasi, kami kerjakan. Biasanya banyak warga itu mengajukan KK, perubahan biodata, akte lahir, akte kematian. Kalau biasanya saya terima berkas itu, Romo, biasanya itu pemohon itu perubahan biodata, misalkan dari merubah status belum kawin menjadi kawin. Terus misalkan belum punya akte lahir, membuat akte kelahiran, atau kalau ada yang meninggal membuat akte kematian, gitu. Jadi gini, Romo, saya sih mau terlibat aktif ya. Kalau mau dikumpulin ya sudah, kalau enggak ya enggak apa-apa. Yang penting saya itu datang aja, datang dan berbuat baik. Kalau memang waktunya kerja bakti ya saya ikut, waktunya untuk ini ya saya ikut. Entah itu saya direken atau enggak ya enggak masalah. Yang penting saya berbuat untuk saya dengan Tuhan, dengan lingkungan saya. Saya tunjukkan bahwa saya itu datang, saya mau, meskipun saya nggak berusaha dilibatkan, tapi saya nggak masalah. Yang penting kan dari diri kita ya mau berubah. Jadi meskipun kita nggak diakui sama seseorang tertentu nggak masalah. Yang penting saya datang, saya bekerja, saya tingkatkan bakat saya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebagai closing statement dari paparan ini, baiklah kalau kita bersama-sama mendengarkan pesan-pesan kebangsaan dari Romo Moderator Seksi Pengembangan Hubungan Umat Beragama dan Bermasyarakat dari Paroki Kristus Raja, Surabaya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, khususnya umat Paroki Kristus Raja Surabaya, selamat merayakan Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Menjadi merdeka adalah kodrat
dan panggilan setiap manusia. Tetapi mengisi kemerdekaan dengan cara-cara yang produktif dan efektif adalah kreativitas yang secara mutlak menuntut sikap merdeka dan jiwa merdeka. Salam satu bangsa berbhinneka tunggal ika, salam merdeka!